Kain kafan hitam. Awal cerita ini dimulai saat salah satu tetanggaku meninggal dunia. Aku tidak mau menyebut namanya. Sebut saja nama dia Pak Budi. Pak Budi ini dikenal sebagai orang yang tidak baik. Dia suka sekali berjudi dan minum minuman keras. Bahkan aku dengar dia suka berpelisir ke rumah bordil. Kelakuannya yang buruk seperti itu didukung oleh kekayaannya. Dia memperoleh harta yang sebegitu banyak itu pun dari perbuatan tidak baik, yaitu dengan cara meminjamkan uang dengan bunga yang tinggi. Entah kalian mau menyebutnya rentenir, tinta darat, atau apapun juga terserah. Saat dia meninggal, semua warga tidak ada yang mau ke rumahnya. Tetapi saat melihat istrinya yang menangis meminta tolong, dan salah satu kiai menyarankan untuk menolong sesama muslim, Tolong suamiku. Begini bapak dan ibu-ibu, bukankah Rasulullah sudah mengajarkan kita untuk menolong sesama muslim? akhirnya para tetangga bersedia menolong. Aku yang masih remaja diajak ayah untuk ikut. Kegemparan terjadi saat ingin membungkus mayat Pak Budi. Kain kafan yang sedianya ingin membungkus tubuh Pak Budi tidak mampu menutupi seluruh tubuh yang tambun. Akhirnya, mereka membeli kain kafan yang lebih besar dan lebih lebar. Wah Pak, kain kafannya tidak cukup. Coba diganti ya. Ini sudah yang ketiga kalinya Pak. Bagaimana ini? Akhirnya salah satu pelayat menyarankan untuk mengganti kain kafan putih menjadi warna hitam saja. Coba pakai kain kafan hitam saja. Ya Pak, coba saja. Ini baunya juga sudah mulai busuk. Entah itu ide gila, itu terinspirasi dari mana, tetapi ide itu berhasil. Tubuh Pak Budi bisa dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Itu dengan sangat mudah. Seakan-akan itu adalah kain kafan yang pas untuknya. Saat semua pelayat sibuk dengan keranda yang belum datang, apalagi saat itu hujan deras, aku masih berdiri di depan tubuh Pak Budi yang terbujur kaku di atas dipan. Saat itu, secara tiba-tiba dan perlahan, tubuh Pak Budi bergerak dan duduk. Dia menoleh kaku ke arahku dengan mata terbelalak, lalu mengatakan sesuatu dengan bibir yang kakunya. Pakai hitam, siapa takut? Lucu nggak sih? Sebenarnya ceritanya tidak seperti itu. Saat aku melihat mayat Pak Budi terbujur kaku itu, entah kenapa bulu kuduku meremang. Baru pertama kali dalam hidupku, aku melihat mayat dibungkus dengan kain kafan berwarna hitam. Mungkin ini untuk pertama kalinya dalam sejarah kain pembungkus mayat yang digunakan warnanya hitam. Setelah keranda datang, para pelayat segera membawa Pak Budi ke musola terdekat untuk disolati. Aku lihat di depan, keranda yang membawa tubuh Pak Budi diangkat oleh seluruh orang yang terlihat sangat berusaha keras untuk berjalan. Seakan-akan mereka mengangkat bebannya sangat berat. Di tengah jalan,
banyak dari mereka yang membawa keranda itu meminta bantuan pada pelayat lain untuk menggantikan mereka. Aduh, berat banget. Iya nih, berat banget. Nggak seperti biasanya. Woi, gantian dong, ini berat. Aduh, bentar, ini punggungku masih sakit. Setelah tiba di kuburan, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Kuburan Pak Budi belum siap. Menurut para penggali kuburan yang berjumlah 5 orang itu, mereka sulit menggali karena tekstur tanah yang keras, meski saat itu turun hujan. 6 cangkul sudah jadi korban dan 3 lokasi berbeda sudah digali. Namun, hanya bisa menggali dengan kedalaman setengah meter saja. Akhirnya, kiai yang memimpin rombongan meminta untuk semua berdoa sebentar. Setelah itu, menyuruh untuk menggali lagi. Loh, ada apa ini? Kok belum selesai kuburannya? Anu Pak Yai, ini tanahnya keras sekali. Ini sudah ada 6 cangkul yang patah dan tumpul Pak Yai. Oh, begini saja. Sekarang kita berdoa terlebih dahulu agar pemakamannya Pak Budi ini diberi kemudahan. Tidak lama kemudian, 1 lubang kuburan telah siap. Meski tidak terlalu dalam, namun cukup untuk mengkubur mayat. Masalah lain timbul saat tidak ada seorang pun yang mau masuk ke dalam liang kubur untuk menangkap mayat Pak Budi. Dan hujan yang turun sejak tadi mulai menderas, beserta suara petir yang semakin keras. Akhirnya, mereka berencana untuk memasukkan dengan tali. Tetapi, sebelum hal itu terlaksana, mayat Pak Budi yang saat itu berada di pinggir lubang kubur, tiba-tiba masuk sendiri akibat gempa bumi yang hanya berlangsung sesaat. Astagfirullah, jenazahnya jatuh sendiri Pak Kiai. Ya sudah, langsung dikubur saja. Mungkin ini adalah rencana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya, para pelayat tanpa berkata-kata langsung menguburkan mayat Pak Budi. Setelah itu, Kiai memimpin doa terakhir sebelum para pelayat pulang ke rumah masing-masing. Demikianlah cerita kain kafan hitam. Dalam cerita tersebut, terdapat beberapa pelajaran. Di antaranya adalah apa yang kalian perbuat pasti ada sebab dan akibatnya. Demikian video misteri kali ini. Sampai jumpa lagi bersama saya Taufan di Cerita Wengi.